Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke seri perkuliahan Matematika Dasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang identitas himpunan. Ada 10 identitas himpunan yang akan saya jelaskan di sini. Dimulai dengan yang pertama itu adalah sifat identitas. Yang seperti apa sifat identitas itu? Jadi kalau kemarin dalam teori dasar himpunan kita sudah mempelajari beberapa operasi perhimpunan, diantaranya itu adalah gabungan dan irisan. Ya, jadi nanti sifat-sifat ini banyak yang terkait, umumnya terkait dengan irisan dan gabungan itu, ditambah dengan negasi dari sebuah himpunan atau yang bukan anggota himpunan. Kita mulai untuk sifat identitas. Sifat identitas itu dia berbunyi kalau misalnya kita punya A digabung dengan himpunan kosong, itu akan menghasilkan A. Ya. Jadi ada dua bagian sifat identitas ini. Yang pertama untuk gabungan, yang kedua itu untuk irisan. Yang untuk gabungan, kalau A gabung himpunan kosong itu menghasilkan A, sementara kalau yang untuk irisannya A diiris dengan himpunan semesta itu akan menghasilkan A, ya. Jadi ada dua. Yang pertama untuk gabungan, A digabung himpunan kosong sama dengan himpunan A. Untuk irisannya, A diiris dengan himpunan semesta itu akan menghasilkan A, ya. Jadi kalau misalnya kita punya himpunan, ini adalah himpunan A-nya, yang ini semestanya, berarti irisan antara himpunan A dan himpunan semesta ini adalah himpunan A. Kita lanjut ke sifat dominasi. Ya, jadi semua sifat ini nanti itu umumnya akan terbagi untuk yang gabungan dan yang untuk irisan. Nah, sifat dominasi ini dia merupakan kebalikan dari sifat identitas. Kalau tadi di identitas kita gabung dengan himpunan kosong menghasilkan A, kalau di sifat dominasi ini A digabung dengan himpunan semesta itu akan menghasilkan himpunan semesta. Sementara kalau A diiriskan dengan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan kosong, ya. Jadi sifat dominasi kalau A digabung dengan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta, A diiriskan dengan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan kosong. Berikutnya adalah sifat idempoten. Ya, jadi sifat idempoten ini dia bunyinya A gabung A itu sama dengan A. Begitu juga kalau A iris A, dia juga akan sama dengan A. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Selanjutnya ada sifat komplement. Ya, jadi sifat komplement ini dia mirip dengan sifat double negasi pada logika yang kita pelajari kemarin. Jadi sifat komplement itu dia bunyinya kalau A komplement kita komplementkan lagi itu akan menghasilkan A, ya. Jadi dalam beberapa buku referensi A komplement itu sering juga dituliskan seperti ini, ya. Jadi kalau A komplement dituliskan seperti ini. A terus ada garis di atasnya, itu memiliki makna yang sama, ya, dengan yang sudah kita tahu sebelumnya tentang simbol dari komplement sebuah himpunan. Jadi kalau artinya sifat komplement ini bisa kita tuliskan juga sebagai bentuk A komplement, terus kita komplementkan lagi. Ini menghasilkan A. Selanjutnya ada sifat komutatif. Ya, jadi sifat komutatif sama seperti yang kita pelajari di aljabar. Sifat komutatif ini berarti sifat pertukaran. Artinya kalau kita punya A digabung B itu akan sama saja dengan B gabung A, ya. Begitu juga dengan irisannya. Kalau kita punya A iris B, ini sama saja dengan B iris A. Oke, selanjutnya ada sifat asosiatif atau sifat pengelompokan, ya. Yang pertama untuk gabungan, kalau kita punya A gabung dalam kurung B gabung C, itu akan sama saja dengan dalam kurung A gabung B
gabung C, ya. Begitu juga dengan irisannya. Kalau kita punya A iris dalam kurung B iris C, itu akan sama saja dengan dalam kurung A iris B terus iris C. Oke. Sampai sini kita sudah punya 6 sifat identitas himpunan. Selanjutnya kita akan membahas 4 sifat lagi, ya. Selanjutnya ada sifat distributif. Jadi sifat distributif ini kata lainnya itu adalah sifat penyebaran, ya. Sama seperti pada aljabar. Kalau di aljabar itu kita sifat distributif berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Sementara ini dia menggabungkan irisan dan gabungan dua himpunan. Jadi kalau kita punya A iris B gabung C, itu sama dengan A iris B gabung A iris C, ya. Selain itu kalau misalnya kita gabungan A gabung dalam kurung B iris C, itu akan sama dengan dalam kurung A gabung B iris A gabung C. Selanjutnya ada sifat De Morgan, ya, atau dia ini akan mirip dengan dalil De Morgan yang kita punya di logika, ya. Kalau kita punya A gabung B komplemen, ya, jadi komplemen dari A gabung B itu sama dengan A komplemen iris B komplemen. Begitu juga kalau kita punya A iris B inkomplementkan, itu akan sama dengan A komplemen gabung B komplemen. Sifat yang ke-9 yaitu adalah sifat absorpsi, ya. Jadi kalau kita punya A gabung A iris B, ya, itu akan sama dengan A. Sementara kalau kita punya A iris A gabung B, ini juga akan sama dengan A, ya. Ini nanti sifat absorpsi. Yang terakhir sifat komplemen, ya. Jadi kalau kita punya A digabung dengan A komplemen, itu akan menghasilkan himpunan semesta. Sementara kalau A iris A komplemen, itu akan menghasilkan himpunan kosong. Demikianlah tadi penjelasan saya tentang 10 sifat dari identitas himpunan. Pada video selanjutnya nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara membuktikan sifat-sifat ini. Oke. Jadi silakan disimak video selanjutnya. Sebelum itu kalian silakan memahami dengan baik 10 sifat identitas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.